Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Emjak Sidik dengan NIM 2230511123 dari program studi Teknik Informatika. Nah, di sini saya akan menjelaskan penerapan Indobat untuk deteksi berita hoax berbahasa Indonesia pada platform daring. Nah, langsung saja latar belakang dari penelitian ini, yang mana di era digital pada saat ini informasi penyebaran sangat cepat, terutama melalui media sosial. Hal ini memang memberikan kemudahan dalam mengakses berita, tetapi juga memunculkan masalah serius berupa penyebaran hoax. Menurut survei Mastel, 62,8% hoax tersebar lewat media sosial dan aplikasi pesan instan, dan ini memicu keresahan masyarakat bahkan potensi konflik sosial. Masalahnya adalah mendeteksi hoax secara manual tidak efektif karena keterbatasan waktu dan tenaga. Hanya sekitar 16,2% masyarakat yang bisa membedakan berita asli dan palsu secara mandiri. Solusinya adalah dengan pendekatan otomatis secara machine learning dan deep learning, terutama menggunakan model Indobert dan adaptasinya untuk bahasa Indonesia, yaitu Indobert, yang sudah terbukti mencapai akurasi hingga 99% dalam mendeteksi hoax. Nah, identifikasi masalah deteksi manual tidak efektif karena arus informasi sangat cepat dan data sangat banyak. Lalu yang keduanya yaitu banyak masyarakat yang belum bisa membedakan mana berita asli dan mana yang berita hoax. Lalu yang ketiga, eh, masalah yang ada pada penelitian itu metode klasik seperti SVM dan naive Bayes kurang efektif dalam memahami konteks bahasa. Lalu yang keempat, Indobert belum banyak diterapkan secara spesifik pada berita bahasa Indonesia, padahal potensinya besar. Nah, rumusannya masalahnya begini. Berdasarkan mendeteksi masalah yang tadi, penelitian ini akan menjawab 3 pertanyaan utama. Nah, yang pertama, bagaimana sih si Indobert ini dapat digunakan untuk mendeteksi berita hoax di media sosial? Lalu yang keduanya itu seberapa efektifkah dan akurat Indobert dalam klasifikasi hoax setelah kombinasi dengan teknik text mining? Bagaimana performa Indobert dibandingkan dengan model deep learning lain seperti CNN dan LSTM? Nah, tujuan penelitian ini yaitu, mohon maaf ini tidak kredit waktu di Canva. Nah, menerapkan Indobert untuk mengklasifikasi sumber hoax berbahasa Indonesia. Lalu yang kedua itu menggabungkan Indobert dengan teknik text mining agar model lebih paham konteks dan makna dalam berita. Lalu yang ketiganya itu membandingkan performa Indobert dengan CNN dan LSTM terutama dari segi akurasi dan efektivitas dalam mendeteksi hoax. Nah, studi pustaka CNN Convolutional Neural Network cocok untuk data gambar dan teks tapi kurang bagus dalam memahami konteks kalimat panjang. LSTM Long Short Term Memory itu bagus untuk data berurutan seperti teks tapi kurang peka terhadap makna semantik. BERT unggul karena bisa memahami konteks dari dua arah bidireksional. Indomart adaptasi BERT untuk bahasa Indonesia dilatih dengan data lokal sehingga lebih akurat untuk berita Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu text mining digunakan dalam tahap processing data teks seperti tokenasi, topword, camouflage, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya itu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode CRISP-DM yaitu tahapan standar dalam data mining. Nah, tahapannya itu business understanding yaitu memahami tujuan deteksi hoax, data understanding mengumpulkan dan memahami deteksi hoax dan non-hoax dari sumber seperti Turnback Hoax, Kominfo, dan lain-lain. Lalu, data preparation, pembersihan data dan perbandingan konsekuensi, case modeling, dan lain-lain. Modeling berarti model Indobot dengan parameter seperti effort 3 sampai 5, batch size dengan ukuran 32, learning rate yaitu 2, minus 5, evaluation yaitu mengukur akurasi, appreciation, recall, dan F1 score. Lalu deployment mengintegrasikan model ke sistem berbasis web. Teknik pengumpulan data di sini yaitu data set sekunder diambil dari situs-situs resmi seperti turnbackhoax.id, Kominfo, Kompas,
detik, dan lain-lain. Literatur teknis menggunakan jurnal dan penelitian sebelumnya untuk menentukan parameter, metode, dan referensi. Nah, perangkat yang digunakan yaitu perangkat keras, laptop, keyboard, mouse, lalu perangkat lunaknya yaitu Python, Library, Transform, Hugging Face, Scikit-learn, Pandas, NumPy. Platform Google Colab, Jupyter Notebook, jenis data, data primer, dataset berita hoax, dan non-hoax. Lalu yaitu data sekunder dan literatur ilmiah. Ini tuh lokasinya yaitu dilakukan secara kesimpulannya jadi lokasi dilakukan secara online menggunakan Google Colab dan laboratorium mandiri. Lalu objek yang dipenelitiannya itu berita hoax berbasis itu dari media daring dan media sosial. Nah, waktu kegiatannya itu direncanakan pada bulan Juli, itu proposal dan studi literatur. Lalu di bulan Agustus sampai Septembernya itu pengumpulan dan eksplorasi data. Lalu yang di bulan Oktobernya kita pelatihan model, lalu di bulan Novembernya kita prototip sistem, lalu di Desembernya kita laporan akhir dan seminar. Nah, sebelum kita melanjutkan kali ini, kita ini dalam kajian keislaman dulu, dalam Islam menyebarkan informasi palsu dilarang keras. Terdapat dalam surat Quran Al-Hujurat ayat 6 yaitu menyuruh umat Islam untuk memverifikasi informasi. Hadis riwayat Muslim itu melarang menyebarkan semua didengar tanpa klarifikasi. Jadi, pengembangan sistem deteksi hoax ini juga merupakan wujud dari nilai keislaman, yaitu menjaga kebenaran dan mencegah fitnah. Nah, jadi kesimpulannya yaitu penelitian ini akan mengkaji celah dengan mengembangkan Indobird secara sistematis dan khusus pada berita berbahasa Indonesia. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.